bagi seorang hamba untuk mengenal Rabb-nya, yaitu dengan apa? Meneliti dan menganalisa ayat-ayat Allah syar'iyyah. Ayat-ayat Allah apa? Syar'iyyah. Apa ayat-ayat Allah syar'iyyah itu? Yaitu apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi. Itu ayat-ayat syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kaum muslimin mempunyai ayat yang paling besar dan merupakan ringkasan dari seluruh agamanya para nabi, teringkas dalam satu kitab. Namanya apa? Al-Quran. Al-Quran adalah ringkasan agama seluruh para nabi yang pernah Allah utus dan seluruh para rasul. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya apa? Ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada cerita unik dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau pernah ditanya oleh orang Eropa, "Wahai Syekh," mungkin orang Eropanya orang kafir mungkin, "Wahai Syekh," katanya, Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Wahai Syekh, apakah ada cara memasak di dalam Al-Quran? Masakan yang antum makan sekarang ini. Baik, kalau antum jawab apa? Cara enggak? Cara memasak nasi goreng di dalam Al-Quran? Ada mana? Kalau kita bilang enggak ada, berarti Al-Quran enggak tibyanan likulli syai', tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Apa kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala? Ada cara memasak yang diajarkan oleh Al-Quran. Bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah engkau kepada yang ahli kalau engkau tidak tahu. Maka Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin bertanya kepada kokinya, bagaimana caranya engkau memasak makanan ini? Dijelaskan sama kokinya, ini caranya Al-Quran. Fabuhital ladzi kafar. Diam dia. Dengar jawabannya siapa? Syekh Muhammad ibn Shalih. Subhanallah. Itulah Al-Quran Al-Karim, mukjizat yang selalu cocok dan pantas berada di segala lini manusia, segala suku, di setiap zaman dan tempat. Al-Quran selalu cocok. Al-Quran apa? Selalu cocok. Dan hukum-hukumnya semuanya apa? Merupakan kemaslahatan bagi hamba. Dan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran adalah hukum yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menganalisi dan melihat tanda-tanda kauniyah Allah, kita bertambah imannya, maka lebih pantas lagi ketika kita membaca kalamullah, bertambah iman kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara sifat kaum mukminin apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Bertambah apa? Imannya. Bahkan di kondisi sesulit apapun. Bahkan di kondisi apa? Sesulit apapun. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukannya Abu Sufyan, dan ada utusannya Quraisy yang berkata kepada Nabi, "Innan nasa qad jama'u lakum." Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk membunuh kalian, membantai kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian. Apa bertambah takutnya Nabi SAW dan para sahabatnya kepada musuhnya? Karena fazadahu imanan, bahkan malah bertambah imannya. Bertambah apa? Imannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, cukuplah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sebaik-baiknya wakil. Itu para Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika mendapati ujian, bukan berkurang iman, bukan futur hatinya, bukan lemah jiwanya, tetapi malah tambah kokoh, tambah kuat, tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalannya kaum mukminin. Ketika apa? Meneliti dan membaca ayat-ayat Allah syar'iyyah, akan bertambah imannya, akan semakin kuat hatinya, semakin kokoh agamanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jikalau Al-Qur'an itu bukan datang dari sisi Allah, niscaya engkau akan mendapatkan perselisihan yang banyak di dalam Al-Qur'an. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada yang mampu mendatangkan bukti bahwa Al-Quran kontradiksi antara ayat yang satu dengan yang lain. Tidak ada. Dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, tidak ada yang bisa membuktikan Al-Quran itu saling bertentangan antara ayat yang satu dengan yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Ini menunjukkan Al-Quran itu apa? Mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua hal yang kita butuhkan ada di dalam Al-Quran. Antum mau tanya apa? Al-Quran ada solusinya. Masalahnya antum apa? Al-Quran ada solusinya. Antum punya problem apa? Al-Quran ada solusinya. Maka kita sebagai kaum muslimin kembali kepada Al-Quran, bertanya kepada Al-Quran lewat para ulama. Lewat para ulama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Al-Quran adalah solusi untuk hidup. Al-Quran adalah pelipur lara untuk orang-orang yang sedih. Al-Quran adalah penyemangat dan sebagai motivator untuk orang-orang yang gundah gulana. Kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada kitabullah. Kembalilah kepada kalamullah. Yang kata Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau suci hati kalian, kalian tidak akan pernah kenyang dengan kalam Rabb kalian Al-Quran. Baik, semua ada di dalam Al-Quran karena Al-Quran apa? Tibyanun likulli syai'. Itu yang pertama ya. Kita insyaallah akan bahas di Syekh rahimahullahu taala di sini juga akan merinci tentang cara
hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sebagai mukaddimahnya ya. Nah, yang kedua, wadinahu, mengenal seorang hamba itu terhadap agamanya. Mengenal seorang hamba itu terhadap apa? Terhadap agamanya, yaitu agama Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini rahmatan lil alamin. Bukan cuma rahmatan lil Arab atau lil Indonesiyin atau li situ bundoi atau yang lainnya. Rahmatan lil alamin. Bukan cuma untuk orang Arab, bukan cuma untuk orang situ bondo atau yang lainnya. Rahmatan lil alamin. Agama Islam ini, agama Islam mengajarkan kepada seorang hamba bagaimana cara seorang hamba itu untuk hidup, cara mendapatkan maslahat di dalam hidup, dan cara terbebas dari semua keburukan di dalam hidup. Agama yang mulia, agama yang diridhoi, agama yang paling tinggi. Tidak ada agama yang lebih tinggi dari agama Islam. Agama satu-satunya agama yang benar. Semua agama selain agama Islam semuanya adalah keliru dan salah. Ini keyakinan kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi, masuk neraka. Ini keyakinan kita. Semua agama sama, semua agama benar. Ini menghina agama kita sendiri. Ini apa? Menghina agama kita sendiri, merendahkan agama kita sendiri. Allah sudah tinggikan agama ini, tetapi kita rendahkan agama ini ke dalam kotoran, ke dalam kotoran-kotoran kesyirikan, pencampur adukan agama, atau yang dikatakan oleh orang sekarang sinkritisme ya. Toleransi ada batasnya. Bukan toleransi itu mencampur adukan agama, sinkritisme, tetapi toleransi yang benar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diridhai oleh Allah hanya agama Islam. Itu keyakinan kita. Itu keyakinan kita. Baik, kita akan bahas masalah apa? Masalah agama Islam, apa itu agama Islam, dan juga rukun-rukun Islam insyaallah. Nah, yang ketiga, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan juga ihsan nanti ya insyaallah, tingkatan agama. Yang ketiga, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah dengan mempelajari sirah beliau, kisah hidup beliau, mempelajari kehidupan beliau ketika beliau diutus menjadi nabi sehingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, seandainya agama Islam tidak punya mukjizat yang lain kecuali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup sebagai hujjah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, ini kita bilang seandainya Al-Qur'an tidak ada, mukjizat-mukjizat yang lain juga tidak ada, yang hanya ada mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah beliau, kehidupan beliau, maka itu sudah cukup sebagai dalil untuk kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah mencela makanan, tidak pernah
mencela makanan selama hidupnya. Ini mustahil. Kalau bukan seorang nabi, ini mustahil. 1-2 hari mungkin bisa, 1 bulan mungkin bisa, dalam 1 tahun mungkin bisa dihitung kita berapa kali mencela makanan. Dan mencela makanan itu bukan, oh ini makan, bukan dicela gitu ya, bukan apa, ini makanan tidak anu. Kita mengatakan makanan keasinan, kepedesan, terlalu manis. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu sudah mencela makanan. Ayo sekarang hitung-hitungan, berapa kali hari ini sudah kita mencela makanan? Nah, iya kan? Kalau bukan nabi, utusan Allah, ini mustahil. Baik, itu ketika kita mengenal Nabi SAW. Nah, ini sebagai mukadimah kita. Insyaallah yang pertemuan berikutnya kita akan langsung bahas masalah al-aslul awal. Pondasi yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bekal untuk kita, siapa Allah Subhanahu wa taala? Man rabbuka? Siapa Allah Subhanahu wa taala? Apa dalil engkau mengatakan Allah Subhanahu wa taala Rabb? Karena ini juga akan ditanya. Baik, ini juga akan ditanya. Bukan cuma dihafalkan, kita percuma ngajarin anak kita, ngajarin orang tua kita, ngajarin saudara-saudara kita. Ayo Bu, hafalkan. Kalau ditanya man rabbuka, jawabannya apa? Allah. Wa man nabiyuka, jawabannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa ma dinuka, jawabannya apa? Islam. Malaikat tidak terima contekan. Orang-orang yang bisa menjawab ini adalah orang-orang yang pernah belajar dan orang-orang yang mengamalkannya. Tuh bisa. Bilisanin fasihin di alam kubur. Meskipun materinya bocor, tetapi kalau kita tidak belajar dan tidak mengamalkan, percuma di hadapan malaikat mungkar nakir. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya, insyaallah. Kita berharap apa yang kita pelajari ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Kita berharap apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal salih, yang bisa dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumah Allah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita di surganya kelak bersama para nabi, bersama para salihin, bersama para syuhada, meskipun kita tidak bisa beramal seperti amal mereka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi